Halo semuanya, selamat datang di channel Ziman Hua. Jangan lupa klik like, subscribe, dan klik tombol notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari gua. Kali ini kita akan bercerita tentang Manhua The Villain Wars to Live One More Day, di mana Ling Hu Qiang tiba-tiba memiliki sistem serangan balik penjahat dan memulai perjalanannya melintasi berbagai novel. Misinya adalah bertahan hidup, mendapatkan hadiah, dan kembali ke dunia asalnya. Menjadi penjahat itu sulit. Beberapa kali dia langsung bertemu dengan protagonis yang memulai pertarungan dengan meluncurkan rudal buatan tangan dan langsung menghabisi nyawa orang-orangnya. Ada juga pedang suci yang tidak mau banyak bicara dan langsung menusuk jantungnya dengan pedang sebelum dia sempat berbuat jahat. Singkatnya, tingkat keberhasilannya tergantung pada jenis penjahat seperti apa yang dia perankan. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita ke ceritanya. Cerita berawal dari seorang pria yang bernama Ling Hu Hang. Ia sedang dimarahi oleh seorang kakek-kakek yang mengatakan, "Bocah nakal, apa yang masih kau lakukan di sini?" Nona tertua dari keluarga besar Xiao sudah ada di depan pintu. Tiba-tiba sebuah cahaya biru melintas dengan sangat cepat. Ling Hu pun membuka matanya dan menyentuh dahinya. Dalam hati dia mengatakan, "Sial, aku berpindah lagi." Di saat lamunannya itu, sebuah tangan melayang ke wajahnya. Beruntung saja Ling Hu bisa menghindari tangan itu. Si kakek yang masih marah menyuruh Ling Hu untuk cepat menjemput Nona Xiao. Ling Hu dengan muka kebingungan bertanya-tanya, siapa kakek itu? Di sini kita diperkenalkan dengan Ling Hu Hang, seorang tuan muda dari keluarga Ling Hu. Keluarganya adalah salah satu dari 4 keluarga besar di kota Sang. Sebuah pesan dari sistem pun masuk. Ia menyapa Ling Hu sekaligus mengatakan bahwa orang yang menyerangnya barusan adalah kakeknya sendiri. Sistem juga mengatakan dia saat ini berada di dunia novel yang berjudul 4 Lautan, Menantu Raja Naga yang Gila. Peran Ling Hu dimulai dari bab 35 dari novelnya, dan identitas Ling Hu saat ini adalah seorang penjahat dan masih tersisa 5 bab lagi untuknya hidup. Misi Ling Hu adalah tetap bertahan hidup. Mendengar itu dari sistem, Ling Hu merasa ragu dan mengatakan, 5 bab, aku tidak tahu apakah itu sebuah belas kasihan atau kekejaman. Setelah mengatakan itu, tiba-tiba saja si kakek memukul kepalanya dan mengatakan, apa yang kau katakan? Cepat pergi ke depan pintu dan sambut Nona Xiao. Jika kau masih terus mengoceh, akan aku tunjukkan apakah aku ini baik hati atau kejam. Setelah mendengar kakeknya, Ling Hu langsung berdiri dan menjawab kakeknya, ia ngerti kek. Di saat Ling Hu berjalan, dia disapa dengan ramah oleh seorang pelayan dan Ling Hu juga menyapanya. Jadi curiga nih sama pelayannya. Ling Hu lanjut berjalan dan mulai mengingat-ingat kembali kehidupannya yang dulu. Di kehidupannya itu, Ling Hu mengalami sebuah bencana yang tiba-tiba datang. Saat itu sebuah papan iklan yang terjatuh dari atas gedung menimpa Ling Hu hingga hancur. Berpikir dirinya akan mati, tiba-tiba sebuah suara menyebut dirinya sistem, mengatakan padanya bahwa Ling Hu terkait dengan rencana serangan balik penjahat. Dan sejak saat itu Ling Hu memulai kehidupannya yang melintasi berbagai novel yang berbeda-beda. Dia juga punya misi, yaitu berperan sebagai penjahat yang akan mati dan harus bertahan hidup. Tujuan utama Ling Hu adalah kembali ke dunia asalnya dengan membawa hadiah yang cukup besar. Meskipun banyak misi yang berhasil ia selesaikan, tetapi lebih banyak lagi misi yang gagal ia selesaikan. Misalnya seperti di novel ini, Ling Hu bertemu dengan seorang protagonis yang mempunyai sebuah cheat. Meskipun sudah dibombardir tanpa pandang bulu dengan sebuah misil, si protagonis malah menangkapnya dengan tangan kosong dan mengatakan, "Hahaha, konyol sekali, kau tidak akan bisa mengenaiku." Ling Hu yang bersembunyi di belakangnya hanya bisa melihat bagaimana si protagonis melempar misil itu ke belakang. Ling Hu yang saking terkesannya melihat protagonis malah nggak sadar kalau misil yang ditangkap si protagonis sudah dibuang ke arahnya di saat misil udah mau meledak.
Si Linghu baru nyadar tuh kalau semua misil dibuang ke arahnya. Hasil si Linghu meninggoy karena ledakan misilnya. Setelah berpindah ke novel lain, Linghu juga masih bertemu dengan protagonis yang punya kekuatan ngechat. Nah, karena si protagonis ini juga punya kekuatan ngechat, pada akhirnya protagonis nusuk jantung Linghu pakai pedang. Dan pada novel kali ini Linghu udah sepenuhnya masuk ke dalam alur cerita novelnya, diiringi dengan pesan sistem yang mengatakan seluruh novel sudah berhasil disinkronkan. Linghu yang sudah berada di depan pintu melihat sebuah mobil berwarna hitam membuat dia sadar kalau novelnya udah sampai pada bab di mana si protagonis ngambil hati heroinnya. Seorang wanita pun turun dari mobil hitam itu dengan kaki panjang dilapisi stoking. Dan dengan dibantu turun oleh seorang bodyguard, wanita ini berjalan menuju ke pintu masuk. Wanita ini bernama Xiao Churan. Dia adalah putri tertua dari keluarga Xiao, salah satu dari 4 keluarga besar. Selain itu, bodyguard yang bersamanya adalah protagonis dari novel ini. Dia bernama Zhang Beixuan dengan aura protagonis yang dikeluarkannya, membuat Linghu yang melihatnya pun terkejut dan hanya bisa tersenyum tipis. Linghu pun menawarkan dirinya pada Nona Xiao untuk membantu membawakan tasnya. Tapi Nona Xiao malah menjawab dengan dingin dan mengatakan, "Jangan sentuh aku." Linghu pun bergetar marah karena mengingat identitasnya yang seorang putra tertua dari keluarga Linghu sekaligus penerus keluarganya. Ya gimana gak mau, si Linghu ini ternyata dulunya seorang penjilat atau biasanya disebut pengejar Xiao Churan. Bahkan setelah mengejarnya selama 1 tahun, dia pun tetap gagal mendapatkan Xiao Churan. Setelah ditolak oleh Churan, Linghu melihat tokoh utama dari novelnya, dan dia adalah Raja Naga di kota Sa. Selain itu, identitas Baixuan saat ini adalah menjadi bodyguard Xiao Churan. Di dalam novelnya, Zhang Beixuan adalah inti dari segalanya. Dia bahkan sampai dibilang sebagai pria dengan banyak tumpukan buff. Dan sekarang dia sangat membenci dan merasa jijik pada Linghu karena mendekati Xiao Churan. Singkat cerita, Xiao Churan pun menyuruh Zhang Beixuan membantu membawakan tasnya. Zhang Beixuan pun dengan senang hati mengiyakan perintahnya itu. Dan Linghu yang melihat Xiao Churan berjalan semakin jauh, teringat akan novelnya di mana dulunya Linghu Hang, seorang umpan meriam yang bodoh, sangat tergila-gila hingga dia menggunakan semua sumber dayanya untuk membantu keluarga Xiao Churan. Tapi Xiao Churan hanya punya Zhang Beixuan di hatinya. Dan sekarang dia hanya punya 5 bab lagi sampai hubungan Zhang Beixuan dan Xiao Churan tidak dapat diubah sama sekali. Linghu yang merasa itu mustahil mengatakan dalam hatinya, novel tipe harem seperti ini, semua wanita milik si protagonis. Pada akhirnya aku akan gagal. Lebih baik santai saja dan pindah ke novel lain. Linghu pun memantapkan hatinya dan mengatakan pada dirinya sendiri untuk menahan sakitnya hanya sebentar saja dan semuanya akan berlalu. Dia dengan percaya diri memanggil Nona Xiao dan mengatakan, "Nona Xiao, ada yang ingin kukatakan padamu." Xiao Churan pun berhenti dan menoleh ke belakang dan berkata pada Linghu, "Aku tidak ingin mendengar perkataanmu, tapi kebetulan aku juga ada sesuatu yang ingin kukatakan." Linghu yang sudah mengetahui apa yang ingin dikatakan Xiao Churan mengatakan padanya, "Silahkan bicara." Dan dia pun menjawab, "Linghu Hang, berhentilah berharap. Aku tidak akan pernah bertunangan denganmu. Bahkan jika keluarga Linghumu menggunakan keuntungan untuk membuat ayahku menyerah, aku tetap tidak." Belum selesai bicara, perkataan Xiao Churan pun langsung dipotong oleh Linghu. Baiklah, aku juga berpikir begitu." Xiao Churan yang tidak sadar dengan perkataan Linghu masih saja melanjutkan omongannya, hingga dia tiba-tiba berhenti bicara dan tercengang sampai mengatakan, Linghu yang mengatakan bahwa dia juga berpikir untuk membatalkan pertunangannya. Mendengar perkataannya itu membuat Xiao Churan tercengang. Bahkan Zhang Beixuan pun bertanya-tanya, apa rencana jahat Linghu kali ini? Dengan pipi yang sedikit merah, Xiao Churan menunjuk Linghu dengan sedikit marah dan mengatakan, "Kukatakan padamu, tidak peduli apa yang kau lakukan.
Apapun yang kau katakan, aku tidak akan percaya. Mungkinkah kau ingin menjebak orang dengan melepaskannya? Ling Hu yang hampir menyilangkan tangannya langsung menjawab Xiao Shuran dan mengatakan, tidak mungkin, sama sekali tidak mungkin. Melihat sikap Ling Hu, Xiao Shuran pun tersenyum tipis dan mengatakan, Ling Hu Hang, aku sudah melihat semua yang kau lakukan selama ini. Kau tidak akan bisa menipuku. Dengan perlahan, Xiao Shuran mulai berjalan mendekatinya. Ling Hu yang tak bisa bicara apapun lagi, mengatakan sesuatu dalam hatinya. Wanita bodoh, apa kau benar-benar terburu-buru ingin menjadi haremnya Zhang Beixuan? Akulah orang yang tertipu di sini, bukan? Sayang sekali, tuan muda ini sudah tercerahkan sepenuhnya. Dasar wanita bodoh, cepat pergi dari sini. Ling Hu tidak menyadari bahwa suara hatinya bisa didengar sama Xiao Shuran. Tapi Xiao Shuran ini tidak tahu bahwa orang yang sedang berbicara itu ada di depan matanya. Dia melihat sekeliling dan mencari siapa orang yang sedang berbicara itu, tapi dia tidak menemukan siapapun. Kemudian Xiao Shuran pun berkata dalam hatinya, aku satu-satunya wanita di sini. Jadi, apakah pria ini menyebutku bodoh? Siapa sebenarnya itu? Singkat cerita, Ling Hu pun mengatakan padanya kalau dia tidak usah khawatir. Setelah mereka menjelaskannya di depan orang tua mereka, maka Xiao Shuran tidak akan perlu lagi bertunangan dengan Ling Hu. Dia heran ada apa sebenarnya dengan Ling Hu. Zhang Beixuan pun semakin kesal dan marah padanya. Singkat cerita, Ling Hu pun berjalan masuk untuk menemui orang tua mereka. Sistem muncul dengan panik karena suara hati Ling Hu bisa didengar oleh penduduk novelnya. Karena kesalahan pada antarmuka data, beberapa suara hati akan bisa didengar oleh mereka. Sistem tidak berani mengungkapkan pada Ling Hu kalau ada kesalahan pada datanya. Karena takut diformat, si sistem malah memperbaiki suaranya tapi cuma dikit aja. Suara hati saat Ling Hu marah atau ngeluh masih bisa didengar. Karena kesalahan data itu, sistem malah nyerahin sisanya sama Ling Hu. Di tengah-tengah itu, Ling Hu yang berpikir keras bagaimana cara agar selamat dari Beixuan mendapatkan sebuah jawaban dari alur cerita novel ini, yaitu kalau dia mencuri heroin novelnya berarti dia menyinggung Beixuan, dan sekarang selama dia tidak bertunangan dengan Shuran, maka Beixuan tidak akan punya alasan untuk mengincar Ling Hu lagi. Setelah memikirkan itu, dia langsung tertawa bahagia, bahkan sampai mengatakan bertahan dalam 5 bab. Itu sangatlah mudah. Singkat cerita, mereka pun sampai di depan pintu tamu. Shuran menyuruh Beixuan untuk menunggunya di luar. Beixuan hanya bisa menuruti perkataannya dan menunggu di luar. Xiao Shuran yang tidak tahu apa yang harus dilakukan sekarang, masih bingung dan terganggu dengan suara yang barusan dia dengar. Dia bahkan masih bertanya siapa yang bicara tadi itu. Ling Hu tidak tahu ada apa dengan Shuran. Kenapa dia yang selama ini tidak terpisahkan dengan Beixuan malah menyuruhnya menunggu di luar. Tapi dia juga bersyukur karena Zhang Beixuan sepertinya tidak marah dengannya. Mereka pun masuk ke dalam dan langsung menyapa kakeknya dan mengatakan kalau dia sudah menjemput Nona Xiao. Mereka pun disambut dan dipersilahkan duduk oleh orang tua dari Shuran. Dia berkata pada Ling Hu, dia tidak perlu memanggilnya Nona Xiao lagi. Mulai sekarang dia hanya perlu memanggilnya Shuran. Sang kakek langsung menyuruh Ling Hu untuk cepat menuangkan teh untuk Shuran. Sontak Ling Hu kaget dan menjawab dengan singkat, baiklah kek. Tapi dalam hatinya, Ling Hu mengatakan kalau dirinya tidak mampu untuk memiliki wanita tercantik di kota Sang. Dia lebih baik menjadi harem dari Beixuan saja. Dia bahkan ingin mempercepat pembatalan pertunangannya supaya dia bisa menyelesaikan novel bodoh ini, ujarnya. Shuran terkejut karena melihat suara dari orang yang berbicara barusan, ternyata suara dari Ling Hu. Dia bertanya-tanya, kenapa Ling Hu memarahinya, bahkan kenapa dia terus mengatakan kalau Shuran adalah harem dari Zhang Beixuan. Seketika Shuran flashback dengan pertemuan pertamanya dengan Zhang Beixuan, di mana dia dilindungi dari orang yang menyerangnya. Beixuan mengatakan padanya kalau dia tidak usah khawatir, bahkan jika lawannya ada 10, dia tidak akan mundur.
Curan berpikir bahwa Beishuan ini hanya penyelamat sekaligus bodyguardnya. Jadi dia percaya pada Beishuan. Dia juga berpikir ini tidak ada hubungannya dengan harem. Dia juga mengatakan, mungkinkah ada orang yang menyebarkan rumor di luar sana? Curan duduk terdiam dan berpikir dalam-dalam. Sang kakek yang melihat dan merasa kalau mereka sedang tertekan, langsung mengeluarkan ultinya, yaitu mempertunangkan mereka. Sontak Curan pun langsung berdiri dan berteriak kalau dia tidak setuju dengan keputusan itu. Dia juga mengatakan pada kakek Linghu bahwa dia sama sekali tidak punya perasaan suka dengan Linghu Hang. Pernikahan adalah komitmen seumur hidup, dan dia ingin menikah dengan orang yang dicintainya. Linghu yang setuju dengan perkataan Curan langsung mengacungkan jempol, dan dia berkata, memaksakan sesuatu tidak akan membuahkan hasil. Pertunangan ini harus dibatalkan. Curan pun kaget dengan apa yang dikatakan oleh Linghu, dan bahkan tidak percaya apakah ini kenyataan. Ayah Curan salah paham dengan perkataannya. Dia bilang kalau dia mengerti apa yang sedang dirasakan oleh Linghu. Dia berpikir kalau Linghu sangat ingin bertunangan dengan Curan. Ia bahkan sampai berkata Curan masih belum dewasa dan akan menjamin Linghu bertunangan dengan Curan. Tetapi Linghu tidak ingin memaksa Curan. Dia beralasan dengan mengatakan kalau dia mengagumi sifat dewasa yang dimiliki Curan sejak masih kecil. Dia juga menyatakan kalau Curan tidak ingin bertunangan, maka mereka tidak perlu bertunangan. Curan kesal dengan apa yang dikatakan oleh Linghu. Padahal kemarin saja dia bahkan mengirimi Curan sebuah puisi sepanjang 5.000 kata. Tapi si ayah Curan malah tambah salah paham. Dia bahkan sampai menangis dan berkata kalau Linghu sudah mengalami banyak kesulitan. Dia berkata, apakah Linghu ingin tetap bersama Curan meskipun mereka nggak punya status apapun? Bahkan jika Linghu menyukai Curan, itu pasti ada batasannya. Linghu terkejut dengan pengetahuan yang dimiliki oleh paman Xiao-nya. Paman Xiao kemudian membentak Curan. Menurutnya Curan sudah bertindak berlebihan. Lalu paman Xiao pun memaksanya untuk bertunangan dengan Linghu. Tapi Linghu malah berlutut dan gak mau bertunangan karena takut nyawanya dalam bahaya. Melihat Curan yang tidak membantunya membatalkan pertunangannya, dalam hatinya dia mengatai Curan dengan berkata, wanita bodoh, tadi kau sangat berisik di luar, tapi sekarang setelah kau berada di dalam, kenapa kau malah tidak mengatakan apapun? Cepat mengamuk dan katakan pada ayahmu bahwa kau tidak ingin bertunangan. Apakah kau bodoh? Mendengar suara hati Linghu yang mengatainya, Curan pun tersenyum. Dia kemudian memegang kerah bajunya dan berkata kalau dia mengerti. Dia juga berkata, semua pembicaraan tentang pertimbanganku dan mengenai tidak ingin bertunangan, aku hanya khawatir kau berubah pikiran. Kemudian Curan pun melepas kerah baju Linghu dan mengatakan pada orang tua mereka bahwa dia sudah mengerti jika tidak ada perasaan, maka mereka bisa menumbuhkannya. Lalu Curan menyatakan kalau dia setuju untuk bertunangan dengan Linghu. Linghu yang kaget mendengar kalau Curan setuju untuk bertunangan dengannya. Ia pun kesal dan mengatai Curan sebagai orang gila. Ia bahkan menyebutnya sebagai wanita yang sangat bodoh, dan meskipun begitu, Linghu tetap mengatakan padanya, dia tidak perlu terpaksa melakukannya. Tapi, Curan malah cengingisan mendengar apa yang dikatakan oleh Linghu di dalam hatinya. Linghu Hang menggertakkan giginya dan mengatakan pada Curan apakah dia mengerti perintah dan perkataan orang tuanya. Kemudian Curan merangkul pundak Linghu dan bertanya, apakah dia tidak menyukainya lagi? Linghu pun menjawab dengan gugup bahwa dia tentu saja masih menyukainya. Karena Linghu punya konsep lain di hati, lain di mulut. Di hatinya dia mengatakan, aku suka. Aku menyukai babi betina besar di depan rumah di kampung halaman. Apakah ini tentang suka atau tidak suka? Aku benar-benar ingin membelah kepalamu dan melihat apakah itu cukup halus untuk digunakan sebagai seluncuran. Curan yang senang dengan drama hati yang dia buat mengatakan kenapa aku tidak menyadarinya sebelumnya kalau Linghu punya drama yang begitu intens di hatinya. Sambil tersenyum terpuaskan, ia kemudian mendekatkan jari telunjuknya dan menyentuh lidahnya dan berkata, melihat dia dipaksa untuk patuh, itu sangatlah memuaskan.
Tiba-tiba Ling Hu memegang tangannya dan mengajaknya untuk keluar dan berbicara empat mata. Ling Hu pun memberitahu kakek dan paman Xiao untuk berbicara tentang hal pribadi dengan Curan. Kakek dan paman menyuruhnya berbicara lebih banyak agar tumbuh sebuah perasaan. Setelah sampai di luar, Ling Hu bertanya apa yang sebenarnya Curan lakukan. Ia mengatakan padanya belum terlambat untuk dia menolak pertunangannya. Kemudian dia balik bertanya, kenapa harus ditolak? Pertunangan ini adalah hasil dari kesepakatan kedua keluarga. Apa alasanku untuk menolak? Ling Hu pun menjawabnya dengan berkata, bukankah sebelumnya kau mengatakan akan menikah dengan orang yang kau cintai? Itu saja sudah cukup menjadi alasannya. Selain itu, bukankah kau sebelumnya sangat membenciku? Saudari, tolong lepaskan aku. Kita benar-benar tidak bisa bertunangan. Kemudian Curan memasang ekspresi menggemaskan dan menggoda. Ia pun mengatakan pada Ling Hu, meskipun sekarang ini dia tidak menyukai siapapun, tapi mungkin setelah bertunangan dia akan mulai untuk menyukainya. Ling Hu yang mendengar itu langsung berteriak dalam hatinya dan berkata, saudari, tolong hentikan. Jika kau mulai menyukaiku, Zhang Beixuan tidak akan melepaskanku. Curan terheran-heran padanya, kenapa dia terus-menerus menyebut Zhang Beixuan. Dia juga bertanya-tanya, kenapa dia takut dengan Beixuan dan memangnya apa yang akan dilakukan Beixuan padanya. Dia kan tuan muda dari keluarga besar Ling Hu, bagaimana dia bisa takut pada seorang bodyguard? Curan terlihat kesal dengan Ling Hu yang ketakutan, tapi Ling Hu berpikir semuanya sudah berakhir dan terlambat. Kemudian dia memojokkan Curan ke tembok dan bertanya lagi, apakah Curan benar-benar tidak mau menolak? Curan tersenyum dan menjawabnya kalau dia tidak mau menolak, dan berkata, memangnya apa yang bisa kau lakukan? Ling Hu pun terkejut dan tidak tahu mau mengatakan apa lagi. Singkat cerita, di dalam aula perjamuan, pesta pertunangan pun dimulai. Dalam hatinya, Ling Hu masih menolak untuk bertunangan, tapi ayah Curan berkata, mari mengangkat gelas dan merayakan pertunangan untuk sepasang pemuda. Orang-orang yang ada di sana pun memberikan selamat atas pertunangannya. Orang-orang mulai saling berbicara tentang keluarga Ling Hu dan keluarga Xiao yang bersatu, karena mulai sekarang mereka akan menjadi aliansi yang kuat. Dan orang-orang yang mendengar rumor bahwa sebelumnya Nona Xiao tidak menyukai tuan muda Ling Hu menganggap bahwa rumor itu salah. Beixuan yang ada di sana mendengar rumor yang mereka bicarakan. Sambil memegang segelas wine, Beixuan mulai marah dan memecah gelas tersebut. Ia pun memanggil ayah Curan dan berkata kalau ia menentang pertunangan itu. Melihat Beixuan ada di situ, Ling Hu langsung memalingkan wajahnya dan berkata kalau dia tidak bisa menghindari nasibnya. Ayah Curan bertanya-tanya siapa dia. Beixuan pun berkata untuk melihatnya dengan baik-baik. Lalu ayah Curan berusaha untuk mengingat-ingat siapa dia sebenarnya. Orang-orang pun mulai bergosip dan bertanya, siapa dia? Mereka penasaran dan mulai berasumsi mungkinkah dia adalah seorang miliarder dan mungkin akan ada hal menarik untuk mereka tonton. Tapi tidak disangka-sangka dia ternyata adalah bodyguard dari Xiao Curan. Ayah Curan pun berkata padanya, kau tahu acara apa ini? Sampai-sampai seorang bodyguard berani sekali untuk berbicara. Orang-orang kemudian tahu bahwa dia hanyalah seorang bodyguard. Berani sekali dia datang dan menentang pertunangan kedua keluarga besar. Mereka pun mulai tertawa, tapi Ling Hu berpikir mereka hanyalah pengacau. Mereka hanya menumpuk kebencian Beixuan pada Ling Hu. Kemudian ayah Curan langsung memecat Beixuan dan menyuruhnya untuk makan sampai kenyang, karena ini adalah terakhir kalinya dia bisa ke tempat seperti itu. Mendengar ayah Curan yang mengusirnya, Beixuan pun tersenyum, lalu berteriak pada ayah Curan, Xiao Dashuang, aku memberimu penghormatan karena putrimu. Apakah kau benar-benar berpikir bahwa pertunangan putrimu hanya bergantung pada keputusanmu? Curan yang mendengarnya mengatakan hal itu, mulai jijik pada Beixuan dan berkata, pertunanganku tidak diputuskan oleh ayahku. Lalu, apakah kau Zhang Beixuan yang memutuskan pertunanganku? Dia juga berkata, kenapa sebelumnya dia tidak menyadari kalau Beixuan orang yang sangat sombong. Ayah Curan pun mulai marah dan berkata kalau dia sedang tidak mood untuk berbicara dengan seorang bodyguard.
Dia pun menyuruh seorang pengawal untuk mengeluarkan Beixuan dari aula perjamuan. Lalu dua pengawal mulai mengepungnya. Beixuan pun melihat sekelilingnya dan dengan muka sombongnya dia berkata, kau hanya memanggil dua orang saja. Ku beritahu kau, dua saja tidak cukup. Aku ingin melawan 10 orang. Kali ini kita akan melanjutkan cerita dari manhwa The Villain Wants to Live One More Day, di mana Zhang Beixuan menantang para pengawal dari keluarga Xiao. Melihatnya yang dengan sombong menantang 10 orang pengawal, ayah Curan langsung menuruti keinginannya dan memerintahkan semua pengawal itu untuk menyerangnya. Kemudian satu persatu maju untuk menghajar Beixuan, tapi mereka malah berakhir dipukul mundur oleh Beixuan. Melihat teman mereka dipukul, para pengawal mulai merubah rencana mereka dengan menyerang secara bersamaan. Lalu mereka pun mulai menyerang Beixuan dari segala sisi. Tapi Beixuan langsung dengan cepat menyadarinya dan melayangkan pukulan, hingga membuat semua pengawal terpental jauh. Mukanya ngeselin, tapi powernya boleh juga. Beixuan semakin marah dan matanya menjadi merah. Ia menyatakan dengan tegas, siapa lagi yang mau maju? Ayo kemarilah kalian semua. Kemudian Ling Hu yang melihat Beixuan semakin marah, gemetar ketakutan karena takut kalau dia akan menjadi target Beixuan yang selanjutnya. Ia kemudian mulai memikirkan sebuah cara agar dia bisa selamat. Ling Hu lalu menyanjungnya dengan mengatakan pada Beixuan kalau dia sangat kuat, dan semua itu adalah kesalahpahamannya. Ling Hu yang mulai menjilat pada Beixuan berkata padanya, kalau dia tidak akan bertunangan dengan Curan, dia akan menurutinya sesuai dengan keinginannya. Beixuan hanya terdiam, tapi para netizen, maksudnya para tamu yang berada di sana, kemudian mulai saling bergosip dan menyalahkan Zhang Beixuan. Mereka berkata pengawal yang bernama Zhang itu sudah keterlaluan. Pesta pertunangan yang sangat membahagiakan malah dia rusak. Ling Hu Hang juga sangat tenang. Jika aku adalah Nona Xiao, aku pasti akan memilih Ling Hu Hang juga. Bagaimana mungkin seorang pengawal barbar bisa dibandingkan dengan tuan muda dari keluarga Ling Hu? Beixuan pun dengan seksama mendengar gosip mereka. Dan saat-saat terakhir gosip, mereka memuji Ling Hu yang kaya dan terpelajar. Mereka juga menghina kalau Beixuan tidak punya keduanya. Mendengar itu Beixuan kemudian gemetar dan marah. Ia langsung auto-target ke Ling Hu dan berkata, "Cih, ternyata begitu, dasar licik." Ling Hu kemudian membuang mukanya dan berkata dalam hatinya, "Tunggu, ada apa dengan novel jelek ini? Plotnya sudah melenceng, bukan? Meskipun ini adalah bagian di mana para penonton meningkatkan kekuatan serangannya, bukankah seharusnya mereka bersimpati pada protagonis dan membenci villain? Kenapa malah sebaliknya?" Ling Hu langsung membayangkan bagaimana dia akan mati sambil memohon untuk jangan membunuhnya. Ia yang ketakutan kemudian marah dan berkata dalam hatinya, "Kenapa tidak merebutnya saja? Bahwa Xiao Curan pergi, dia adalah istrimu sekarang, bodoh." Ia kemudian melihat Beixuan dan merasa kecewa padanya lalu berkata, "Bodoh, apakah kau akan terus berdiri di sana dan tidak melakukan apapun?" Xiao Curan tersenyum mendengar suara hatinya Ling Hu. Ia kemudian berkata kalau si Ling Hu itu, meskipun terlihat tenang dan santai di luar, tapi di dalam hatinya dia seperti Siberian Husky yang melolong tanpa henti. Curan yang mendengar Ling Hu yang tidak berhenti untuk marah-marah membuatnya tak bisa menahan diri untuk tertawa. Singkat cerita, Beixuan pun memberanikan dirinya untuk mengungkapkan perasaannya. Ia berkata, dia tidak peduli dengan orang lain. Selama Curan bahagia, dia tidak masalah melakukan itu. Beixuan pun melangkah ke depan Curan. Ia lalu berlutut dan mengatakan pada Curan kalau ia tidak usah khawatir. Karena dengan adanya Beixuan di sana, tidak akan ada yang berani memaksa Curan untuk bertunangan. Untuk Curan, meskipun banyak orang yang menghalanginya, banyak kata-kata fitnah yang mereka ucapkan, Beixuan akan menjadi perisai Xiao Curan. Curan dengan serius melihat Beixuan, tapi Ling Hu senang dengan perkembangannya itu. Ia berkata, "Benar, begitulah seharusnya. Zhang Beixuan, sekarang kau bertingkah seperti seorang pria. Selanjutnya adalah menggendong Xiao Curan seperti seorang putri. Pintunya di sebelah sana. Bawa dia dan pergilah. Aku tidak akan mengejarmu."
Melihat kelakuannya itu, Curan kemudian muram dan berkata, "Menyebalkan." Ling Hu pun kaget dengan jawaban Xiao Curan, karena dalam novelnya ekspresi Xiao Curan seharusnya tidak muram. Dia seharusnya menangis dan tersentuh lalu setuju untuk bersama Bei Xuan. Curan pun melirik ke samping. Bei Xuan yang salah paham akan lirikan Curan berkata padanya apakah dia sedang merencanakan rute pelarian mereka. Dia lalu memegang tangan Curan dan mengatakan padanya bahwa dia tidak usah khawatir, ia akan membawanya pergi. Curan yang melihat Bei Xuan memegang tangannya sontak membuat Curan berdiri dan melepaskan tangannya. Dia pun berkata, "Tidak, siapa bilang aku ingin pergi denganmu? Sangat dramatis sekali, kau pasti sudah gila." Ia pun berteriak pada Ling Hu dan menyalahkan. Ling Hu pun seketika kebingungan dengan tindakan yang dilakukan oleh Curan. Women. Bei Xuan hanya bisa terdiam membeku dan mengepalkan tangannya. Curan pun mulai menjauhi Bei Xuan. Sekarang ia tahu apa yang sebenarnya dipikirkan oleh Ling Hu. Dan dia juga tahu bahwa dunia yang ia tinggali saat ini adalah sebuah novel, di mana Zhang Bei Xuan adalah protagonis dari novel tersebut. Dan Curan adalah salah satu wanita yang berkeliaran di sekitar protagonis, dan jika Curan pergi dengan Zhang Bei Xuan, maka ia akan menjadi bagian dari apa yang disebut harem oleh Ling Hu Hang. Sambil melihat ke Ling Hu, ia berkata kalau dia akhirnya mengerti apa yang dipikirkan oleh Ling Hu Hang. Bei Xuan si anak salah paham ini manggil Curan dan mengatakan, "Apakah kau takut dia akan mengganggumu atau menyakitimu di masa depan?" Mereka berdua pun terkejut karena Bei Xuan tiba-tiba mendekat, dan dia bahkan membuat Ling Hu takut karena mengira ia akan dihajar oleh Bei Xuan. Tapi malah sebaliknya, Bei Xuan berkata pada Ling Hu bahwa dengan adanya ia di sana, Ling Hu tidak akan bisa menyentuh selai rambut Curan. Meskipun Ling Hu ketakutan, ia menjawab Bei Xuan kalau dia sudah salah paham tentangnya. Curan pun maju dan menengahinya. Ia menyuruh Bei Xuan menyingkir dan berkata bahwa dia ingin membicarakan sesuatu dengan Ling Hu Hang. Tapi si Bei Xuan yang salah paham ini maju lagi ke depan dan mengatakan pada Curan bahwa dia tahu kalau Curan tidak ingin bertemu dengan Ling Hu. Dia hanya memaksakan dirinya. Curan bertanya-tanya ada apa sih dengan manusia sombong ini. Bei Xuan lalu menyatakan bahwa mulai sekarang ia yang akan berbicara untuk Curan. Sontak Curan pun marah dan berkata, "Zhang Bei Xuan, berhentilah bersikap sok benar. Aku tidak akan pergi denganmu." Bei Xuan langsung refleks menghadap ke belakang dan memegang tangan Curan. Dia berkata, "Curan, kau mengatakan hal itu karena takut keluarga Ling Hu akan balas dendam padaku kan? Kau masih sangat lembut dan baik hati." Curan terdiam dan bertanya-tanya. Ia bahkan tidak bisa mengatakan apapun karena jalan pikiran si Bei Xuan udah benar-benar rusak. Curan pun membatu karena perkataan Bei Xuan, tapi Bei Xuan terus mengoceh. Karena terdiam, ia mengira Curan setuju dan takut keluarga Ling Hu akan balas dendam pada Bei Xuan. Si Bei Xuan yang makin menjadi-jadi salah pahamnya langsung auto target ke Ling Hu dan berkata, "Gadis yang penuh perhatian dan lembut jatuh ke dalam cengkraman keluarga Ling Hu. Ling Hu Hang, kau pantas metong." Bei Xuan yang mengeluarkan niat membunuhnya itu seketika membuat Ling Hu ketakutan dan merasa kalau ada yang salah dengan tatapannya itu. Ling Hu langsung teringat dengan adegan novelnya, di mana Zhang Bei Xuan dipenuhi dengan amarah dan niat membunuhnya terlihat jelas. Ling Hu Hang tahu dia berniat membunuhnya. Ling Hu kemudian marah dan menyalahkan Curan. Ia berpikir demi membunuhnya, Curan benar-benar berusaha keras untuk seperti itu. Curan yang mendengar suara hatinya itu langsung merasa tertusuk oleh banyak pedang. Ia pun marah dan berkata, "Ling Hu Hang, apakah otakmu kemasukan air? Apakah aku terlihat seperti sedang berakting?" Singkat cerita, ayah Curan yang tiba-tiba memotong pembicaraan langsung maju dan mengatai Bei Xuan. "Zhang Bei Xuan, dasar kau kodok yang ingin makan daging angsa." Artinya itu adalah sesuatu yang tidak akan dia bisa dapatkan. Baiklah, kita lanjut. Ayah Curan pun menyatakan kalau Ling Hu adalah menantunya. Ling Hu yang di belakangnya pun semakin geram dengan tindakan ayah Curan. Ia lalu berkata, "Tidak heran mereka adalah ayah dan anak. Dalam hal mengacaukan orang, mereka memiliki keahlian yang sama. Tolonglah bersikap baik.
Beixuan pun marah dan menunjuk ayah Curan dan berkata, "Xiao Dazuang, kau benar-benar memaksa Curan untuk bertunangan dengan playboy cap badak itu. Apakah kau manusia?" Curan yang di belakangnya hanya bisa terdiam melihat tingkahnya yang keterlaluan itu. Beixuan kemudian melihat ke belakang dan berkata pada Curan bahwa dalam hidupnya itu dia tidak akan pernah menikah dengan orang lain kecuali Xiao Curan. Curan pun muak dan berkata itu tidak perlu dan dia tidak akan pergi dengannya. Ia lelah menghadapi Beixuan yang tidak mengerti dengan bahasa manusia. Ia sampai mengatakan, "Memainkan musik untuk seekor sapi sangat melelahkan." Beixuan tersenyum dan menyuruh Curan untuk tetap tinggal di sana. Dia juga berjanji akan kembali menjemput Curan. Linghu yang mendengarnya mengatakan hal itu. Bertanya padanya, "Apa? Kau akan pergi tanpa istrimu?" "Bukan seperti itu jalan ceritanya, tolong jangan mengacaukannya." Ia lalu berbalik dan berkata pada Linghu, "Biar ku beritahu kau, hari-harimu yang angkuh sudah habis. Ketika aku kembali, itu akan menjadi hari kemetonganmu." Kemudian Beixuan menunjuk para netizen dan berkata kalau mereka yang meremehkannya dan menyanjung orang lain, mereka akan berlutut dan memohon belas kasihan di bawah kaki Beixuan. Linghu tersentak dan bertanya dalam hatinya, apakah Beixuan akan pergi sekarang? Dia lalu mengatakan pada Beixuan, apakah Beixuan tidak mempertimbangkannya kembali. Linghu kemudian menyuruh Beixuan untuk mencari cara agar membawa Curan pergi, tapi Beixuan menjawabnya dengan acuh bahwa ia pasti akan membawa Xiao Curan pergi karena ia selalu menepati janjinya. Linghu kemudian melirik Curan dan berkata dalam hatinya, apakah kau benar-benar perlu kembali untuk mengambil kepalaku? Jika kau membawa Xiao Curan pergi sekarang, kau tidak perlu kembali. Lepaskan aku. Lalu mereka berdua berdebat tentang masalah bagaimana cara Beixuan untuk membawa Curan pergi. Kemudian Curan pun marah melihat tingkah laku mereka berdua yang begitu kekanak-kanakan. Ia berteriak dan memarahi mereka berdua. Curan lalu menarik baju Linghu kemudian mendekatinya. Dan tak disangka-sangka ternyata ia mencium Linghu Hang di depan mata Beixuan. Puas banget gue liatnya. Curan mengatakan apakah ciumannya itu cukup untuk membuktikan bahwa dia ingin bertunangan dengan Linghu. Dia juga menyatakan kalau dia menyukai Linghu Hang dan menyuruh Beixuan untuk pergi sekarang. BTW, si Linghu malah membatu tuh. Gua aja senyum-senyum sendiri lihat Linghu dicium. Beixuan yang tidak percaya dengan apa yang dia lihat semakin dan semakin tersesat. Ia berkata pada Curan, "Kau sudah tersesat, bagaimana aku bisa menyelamatkanmu?" Ia kemudian menyalahkan Linghu Hang dan berkata kalau ia akan membangkrutkan grup Linghu. Linghu pun hanya bisa tercengang dan mengatakan, "What the hell? Oh my god!" Pesan sistem pun masuk dan memberi selamat pada Linghu karena sudah menyelesaikan misi pertamanya, yaitu membuat Xiao Curan berubah pikiran. Dan mulai sekarang Curan akan membantu Linghu untuk bertahan hidup dalam 5 bab. Linghu hanya bisa terdiam melihat pesan itu. Lalu sistem juga memberikan sebuah hadiah, yaitu sebuah villa besar seluas 600 meter persegi di tepi danau. Linghu marah sekaligus sedih karena uang yang ada di kartu banknya punya 9 angka 0. Jadi dia merasa buat apa punya sebuah villa besar. Beberapa hari pun berlalu. Sin berpindah ke rumah baru Linghu Hang, di mana ia sedang berbaring di kasur dan beristirahat dengan santai sambil minum wine. Ia lalu bertanya pada sistem apakah ada yang ingin sistem sampaikan. Sistem pun menjawabnya. Ia datang untuk memberitahu Linghu sesuatu, bahwa tahap kedua dari cerita akan dimulai hari ini. Linghu pun merasa kecewa karena merusak hari santainya itu. Sistem memberitahu bagaimana alur cerita novelnya, di mana Xiao Curan dan Linghu Hang dipaksa menikah. Xiao Dazuang mengajak pengantin baru untuk menghadiri jamuan makan yang diselenggarakan oleh Tanju, pemimpin M Grand Group. Tanju adalah paman dari Xiao Dazuang. Ia berusia lebih dari 70 tahun, tua dan sering sakit. Banyak orang ingin memanfaatkan perjamuan ini untuk menghadirkan dokter dan obat-obatan terkenal untuk memenangkan hati Tanju. Tidak terkecuali Linghu Hang.
Ling Huhang memanfaatkan momen ketika dirinya diperkenalkan oleh Xiao Dazuang kepada Tanju untuk memperkenalkan dokter ajaib. Namun wajahnya ditampar dengan kejam oleh protagonis Zhang Beixuan yang muncul kembali. Zhang Beixuan membuat kehebohan di perjamuan ini. Dia bahkan mendapatkan salinan buku Nine Heavens Suanyin Secret Medicine dan ia telah mencapai tingkat tinggi. Di sini Beixuan melempar dokternya ke samping dan berkata kalau dokter yang dibawa oleh Ling Hu hanyalah dokter abal-abalan. Dia juga punya buku medis luar biasa sebagai buktinya. Zhang Beixuan menggunakan tangan ajaibnya untuk mengembalikan musim semi, membuat Tuan Tan dengan mata kepalanya sendiri melihat apa yang disebut keajaiban medis. Ling Hu hanya bisa menangis karena pengobatan yang dilakukan oleh Beixuan berhasil menyembuhkan kepala keluarga Tan dan membuatnya berdiri kembali. Karena kejadian inilah Ling Huhang kehilangan kepercayaan terbesar keluarga Tan, yang secara tidak langsung menyebabkan kematiannya di masa depan. Kepala keluarga Tan pun kemudian membenci Ling Hu dan mengatakan pada ayah curan, Dazuang, mulai hari ini menantumu tidak perlu lagi untuk muncul di hadapanku. Ling Hu dan dokter itu pun hanya bisa tercengang dan terdiam, kembali pada Ling Hu yang sekarang. Ling Hu yang mengatakan kalau hari ini adalah hari perjamuannya, dan Zhang Beixuan pasti sudah berhasil menguasai salinan Nine Heavens Suanyin Secret Medicine. Jadi Ling Hu bersiap-siap untuk ditampar sekali lagi. Sistem hanya bisa memberinya semangat dengan berkata, "Tidak tuan rumah, jangan lupakan misimu. Penjahat akan melakukan serangan balik dan kau harus bertahan." Di saat Ling Hu yang sudah pasrah, tiba-tiba seorang pengawal berteriak memanggil Ling Hu. Ia pun mendobrak masuk dan memberitahu Ling Hu kalau hari ini ada jamuan makan untuk Tuan Tan. Dan ini saatnya Ling Hu berangkat. Pengawal itu bernama Hao Qiang. Dia dikenal sebagai The King of Provocation. Sistem juga memberitahu Ling Hu bahwa dengan adanya Hao Qiang, resiko kematian Ling Hu akan meningkat setidaknya 50%. Ling Hu pun merasa bahwa dia harus menyingkirkan Hao Qiang, kemudian membujuk Hao Qiang dengan berkata, "Xiao Qiang, orang berbakat sepertimu malah menjadi bodyguardku. Itu sungguh pemborosan. Aku telah memutuskan. Sekarang aku akan mengirimmu ke Serikat Huaqiang Utara. Ah, tidak. Wall Street untuk menjadi pedagang saham keluarga Ling Hu kami." Hao Qiang pun terkejut dan berpikir apakah dia sudah melakukan suatu kesalahan. Ling Hu kemudian mendorongnya dan mengantarkannya ke bandara. Dia memberikan semangat padanya dan menyuruhnya untuk terus belajar. Dia mengantarnya sampai naik pesawat. Bahkan pas udah di atas ia masih bertanya, apakah ia benar-benar yang terbaik? Ling Hu pun menjawabnya dengan semangat, "Kau yang terbaik." Setelah mengantarnya pergi, Ling Hu merasa lebih aman. Lalu ia melihat jam dan ternyata perjamuannya akan segera dimulai. Singkat cerita, Ling Hu pun sampai di hotel keluarga Tan, dan orang-orang mulai masuk menuju hotel. Ling Hu yang baru sampai dengan setelan serba hitam ala-ala pria keren. Lalu Ling Hu kemudian menelpon Curan dan mengatakan bahwa dia sudah sampai. Dia juga bertanya apakah Curan sudah sampai. Karena sudah bertunangan, Ling Hu sekarang bisa memanggilnya Curan dan bukan Xiao Curan. Tiba-tiba saja seorang wanita cantik dengan penampilan yang wow menyapa Ling Hu. Ia berkata, "Yo, siapa ini? Kenapa terlihat sangat familiar?" Ia kemudian berjalan menuju Ling Hu, lalu mendekatinya dan memegang dasinya. Ia lalu berkata, "Aku ingat, bukankah ini mantan yang paling aku benci?" Ternyata dia adalah mantan si Ling Hu. Baiklah, kali ini kita akan melanjutkan alur cerita dari manhwa yang berjudul The Villain Wants to Live One More Day, di mana di episode sebelumnya kita diperlihatkan dengan sebuah pertemuan antara Ling Hu dan mantannya. Saat ini mereka bertemu di luar hotel milik keluarga Tan. Mantan Ling Hu ini bernama Mao Qiuye. Karena mengucapkan namanya, dia membuat sebuah kata kunci untuk memicu kenangan lamanya. Dulu saat di universitas, Mao Qiuye adalah teman sekelas Ling Huhang dan hubungan mereka dulunya sangatlah mesra. Tapi pada akhirnya mereka pun putus karena kesalahpahaman yang tidak dapat dijelaskan.
Setelah putus dari Qiu Yue, Ling Huhang kemudian menjadi anjing penjilat Xiao Churan dan Qiu Yue semakin menjauh darinya. Kembali ke saat ini di luar hotel keluarga Tan. Ling Hu dan Qiu Yue bertemu secara kebetulan. Qiu Yue bertanya, "Kenapa? Sudah lama kita tidak bertemu dan kau sudah tidak kenal. Kau benar-benar orang yang pelupa ya?" Ling Hu yang so cool menjawab dengan singkat, "Tidak." Ling Hu lalu melirik Qiu Yue dan dia langsung terpesona dengannya. Dia pun mengatai dirinya yang dulu dengan berkata, "Kau bahkan tidak menghargai mantan pacarmu. Ling Huhang, kau benar-benar idiot." Qiu Yue terkejut dengan suara itu. Ia bertanya-tanya, siapa yang bicara? Dengan melihat sekitarnya, Qiu Yue tidak menemukan siapapun kecuali dirinya dan Ling Hu. Ia pun berpikir, mungkinkah yang bicara diam-diam itu adalah Ling Hu? Di saat ingin ditanyai, Ling Hu lalu menghilang. Tapi setelah melihat sekitar, ternyata Ling Hu sedang berbicara dengan seseorang di tepi jalan. Meskipun ia basa-basi dengan bertanya berapa harga mobil orang itu. Tapi sebenarnya, Ling Hu sedang menghindari Qiu Yue karena Qiu Yue adalah salah satu dari heroin di novel ini. Ling Hu takut akan ada masalah. Qiu Yue pun berpikir, mungkin yang bicara tadi itu bukanlah Ling Hu karena dia jauh darinya dan suara yang dia dengar sangat dekat dengan telinganya. Setelah basa-basi, Ling Hu kemudian melirik Qiu Yue. Dia pun berkata dalam hatinya, sayang sekali, apa gunanya punya tubuh yang bagus? Pada akhirnya kau akan dimasukkan ke harem sang protagonis kan? Apakah aku tidak punya profesi lain selain menjadi bajingan? Ling Hu menyesal karena berperan sebagai penjahat dan ia berharap punya peran lain dalam novelnya. Karena setelah tunangannya dirampas, mantan pacarnya yang cantik ini juga akan diambil oleh si protagonis. Ling Hu sampai berpikir kalau si protagonis ini sudah sakit jiwa. Dia hanya berspesialisasi dalam mencuri wanita yang disukai orang lain. Kemudian Qiu Yue mengetahui kalau orang yang bicara tadi adalah Ling Huhang. Ia pun marah dan mendatangi Ling Hu. Dia lalu berkata pada Ling Hu, omong kosong apa yang kau bicarakan? Ling Hu pun terkejut dan menjawab Qiu Yue kalau dia tidak mengatakan apapun dari tadi. Qiu Yue pun dengan malu-malu mengatakan pada Ling Hu, beraninya kau berkata seperti itu. Kau benar-benar tidak berguna. Ling Huhang, kau telah begitu lama menjilati Xiao Churan dan sekarang kau akhirnya mendapatkannya. Bagaimana bisa kau berani membuatnya marah? Ling Hu lalu menunjuk dirinya. Ia pun berkata dalam hatinya, aku menjilatnya. Haruskah aku berlutut dan memohon untuk membatalkan pertunangan? Apakah ini akan berguna? Aku tidak menyukai otak cinta seperti Xiao Churan. Dia tidak sebaik dirimu. Qiu Yue seketika terdiam. Dia baru sadar kalau Ling Hu tidak tahu bahwa suaranya bisa didengar. Dan dia bertanya apakah suara yang barusan ia dengar adalah suara hatinya. Tapi Qiu Yue tidak peduli dengan hal itu. Dia hanya peduli dengan perkataan Ling Hu di mana tadi dia berkata Qiu Yue lebih baik daripada Churan. Qiu Yue lalu bertanya, kenapa Ling Hu terlihat begitu kesal saat dia membahas Churan? Dia bertanya apakah Ling Hu benar-benar tidak ingin bertunangan dengannya. Ling Hu kemudian menghela napas dan mengatakan, panjang ceritanya, bagaimanapun, singkatnya sebuah pertunangan adalah lubang api. Qiu Yue bertanya lagi, apakah Ling Hu masih menjadi anjing penjilat Xiao Churan? Ling Hu pun merasa jijik dan mengatakan bahwa dia tidak ingin menjadi anjing penjilatnya. Dia hanya terpaksa melakukannya. Dia kemudian membayangkan dirinya menendang Xiao Churan dan mengirimnya pergi ke Huaqiang. Karena Xiao Churan, kebencian Bei Xuan semakin tinggi terhadap Ling Hu. Ling Hu hanya bisa menyalahkan buku novel ini, yang tidak punya otak sama sekali. Qiu Yue pun tertawa mendengar suara hati Ling Hu. Tapi si Ling Hu bertanya, apa yang ditertawakan oleh Qiu Yue? Apakah dia bodoh? Qiu Yue pun semakin mendekat pada Ling Hu. Dia mengatakan padanya, kalau sebenarnya dia sudah menjelaskan tentang kesalahpahaman yang terjadi sebelumnya. Dan itu bukan kesalahan Ling Hu. Qiu Yue pun menggoda Ling Hu dengan mendekatkan dadanya ke Ling Hu. Dan dia berkata, sayang sekali kau akan segera menikah.
Pendekatannya itu membuat Ling Hu mimisan dan ingin kembali padanya. Ling Hu ingin makan rumput yang sudah hijau. Tapi tiba-tiba kemesraan itu dihentikan oleh kedatangan sebuah mobil berwarna hitam. Ling Hu hanya bisa berharap kalau dia bisa kembali bersama Qiu Yue. Dia merasa Qiu Yue 10.000 kali lebih baik daripada Xiao Churan. Sebuah kaki pun turun dari mobil dan ternyata dia adalah Churan. Churan yang mendengarnya mengatakan kalau Qiu Yue 10.000 kali lebih baik darinya. Seketika terkejut, dia melihat Ling Hu sangat dekat dengan Qiu Yue. Lalu dia pun marah dan berteriak. Dia menyuruh Ling Hu untuk menjauh dari Qiu Yue. Churan pun tiba, tapi setelah keluar dari mobil dia malah melihat Ling Hu sedang bermesraan dengan Qiu Yue. Dia pun sangat marah karena melihat mereka. Tapi Churan tidak langsung mendatanginya. Dia kemudian membuat sebuah rencana untuk mengecoh mereka. Churan pun langsung memegang tangan Ling Hu dan berbicara dengan sangat manja. Dia mengatakan bahwa dia sudah lama mencari Ling Hu. Mereka berdua terkejut dan Ling Hu bertanya, "Ada apa dengannya?" Churan tersenyum, dia lalu memegang tangan Ling Hu dengan erat. Dengan melembutkan suaranya dia mengatakan, "Sayang." Tiba-tiba Churan menyentuh wajah Ling Hu dan dia pun menciumnya di depan Qiu Yue. Ling Hu terkejut dengan kejadiannya yang sangat cepat itu. Dia seketika bertanya-tanya dalam hatinya, apakah dia sudah gila? Sungguh perubahan kepribadian yang mengejutkan. Qiu Yue menyadari bahwa itu adalah triknya untuk menjauhkan Ling Hu dengan Qiu Yue. Dengan lembut Qiu Yue mengatakan pada Ling Hu, dia akan mengobrol dengannya di perjamuan nanti. Dia pun pergi dan memberitahu Ling Hu bahwa nomor teleponnya yang dulu masih belum berubah. Churan kesal dengan kemesraan mereka. Dia pun mencubit Ling Hu dan memarahinya. Dia mengatakan, "Kau sudah punya tunangan sekarang, dan kau masih berani berhubungan dengan wanita lain?" Ling Hu membalasnya dengan marah dan mengatakan, "Xiao Churan, apa kau harus bertingkah begitu kasar? Tidak ada orang lain di sini. Apakah kau pikir aku tidak mengenalimu? Kau sama sekali tidak ingin bertunangan denganku." Churan pun balik berteriak padanya, "Maksudmu, kau ingin membatalkan pertunanganmu?" Dia pun memegang bajunya Ling Hu sambil mengatakan, "Kau tak bisa membatalkan pertunanganmu di depan semua orang." Ling Hu semakin marah dan berteriak padanya, "Benarkah? Bukankah lebih baik mengejar cinta sejati?" Churan mengatakan pada Ling Hu bahwa dia harus bertanggung jawab padanya. Siapapun yang dia katakan cinta sejati, maka dialah cinta sejatinya. Bei Xuan pun tiba. Dia melihat Churan dan Ling Hu bertengkar. Dia merasa Churan terlihat sangat menyedihkan. Bei Xuan pun mengepalkan tangannya dan berkata bahwa ini tugasnya untuk menyelamatkan Churan. Dia juga tidak bisa meninggalkannya begitu saja. Amarah Bei Xuan pun meledak. Dia pun bersumpah akan menginjak-injak Ling Hu Hang ke dalam lumpur, sehingga Ling Hu tidak akan pernah bisa bangkit lagi. Dia juga mengatakan kalau dia akan membiarkan Churan melihat wajah asli Ling Hu yang sebenarnya. Singkat cerita, Sin pun berpindah ke ruang perjamuan restoran. Ling Hu menyuruh Churan untuk jangan menarik lengan bajunya, karena dia merasa itu tidak akan baik baginya jika ada orang yang melihat. Churan pun mengatakan pada Ling Hu bahwa dia dan dirinya sudah bertunangan. Jadi, apa salahnya Churan melakukan hal itu? Ling Hu pun membalas dan berkata padanya, Ling Hu tahu dia hanya marah dan tidak bisa menyelamatkan mukanya. Ling Hu pun mengancamnya dengan berkata, "Bagaimana kalau kita membicarakan tentang pembatalan ikatan pertunangan nanti?" Tapi itu tidak mempan terhadap Churan. Ia masih saja berdekatan dengan Ling Hu. Ling Hu pun tidak tahan. Dia takut kalau Bei Xuan akan muncul dan melihatnya berjalan bersama Churan. Dia lalu menjaga jarak dari Churan dengan beralasan ada orang yang memanggilnya. Dia kemudian pergi meninggalkan Churan sendirian. Churan pun bertanya-tanya pada dirinya. Dia berkata, "Kenapa seperti ini? Apakah dia membenciku?" Singkat cerita, saat Ling Hu berjalan, ia bertemu dengan calon mertuanya. Ternyata Xiao Dazuang sudah membawa dokter yang disebutkan oleh sistem sebelumnya. Dia pun berkata kalau dia baru saja mau mencari Ling Hu. Dia juga sudah menyiapkan hadiah pertemuan untuk pamannya. Sontak itu pun membuat Ling Hu bengong. Ayah Churan kemudian memperkenalkan dokter.
Dia bernama Shangguan dan dia dikenal sebagai dokter ajaib Shangguan. Ayah Curan menemukannya khusus untuk Ling Hu. Lalu si dokter ini pun menyapanya. Ling Hu terdiam dan kebingungan. Ayah Curan memberitahunya bagaimana dia akan bertindak. Dia mengatakan bahwa nantinya dia harus membawa dokter ajaib untuk mengobati Tuan Tan. Jika dia tidak berhasil, maka Ling Hu hanya perlu menunjukkan rasa baktinya, dan jika berhasil keluarga Tan akan sepenuhnya mendukungnya. Dan pada saat itu keluarga Tan, keluarga Xiao dan keluarga Ling Hu akan menjadi aliansi terkuat di negerinya. Lalu Ling Hu tiba-tiba menyadari sesuatu. Dia bertanya-tanya siapa namanya. Dia juga dikenal sebagai apa, dan dia bertanya apakah dia tidak salah dengar. Ternyata dalam novel aslinya, dokter ajaib yang dibawa Hao Qiang ke Ling Hu Hang ternyata bernama Shangguan. Ling Hu Hang membawa dokter ajaib ini untuk menemui Tuan Tan, tetapi malah langsung ditampar oleh Zhang Beishuan dan menuduhnya sebagai seorang dukun. Dengan alasan ini Ling Hu mengirim Hao Qiang pergi jauh darinya. Itu agar dia tidak dapat menemukan dokter ajaib ini untuknya. Karena jika dia dapat menemukannya, dengan ini Ling Hu akan kalah dengan Zhang Beishuan. Tapi pada akhirnya dokter ajaib Shangguan benar-benar tetap muncul. Meskipun sudah mengirim Hao Qiang pergi, Ling Hu merasa bahwa plot novelnya benar-benar sudah menyimpang dan tidak masuk akal. Ling Hu berpikir meskipun ada perubahan plot cerita, tapi poin-poin penting dalam novelnya akan tetap dipertahankan. Dia bertanya, mengapa setiap kali ada perubahan rasanya menyakitkan? Di detik berikutnya, Ling Hu yang bengong ditepuk oleh ayah Curan dan bertanya, Xiao Hang, kenapa kau bengong? Mengapa kau tidak membawa dokter Shangguan untuk masuk ke dalam? Kemudian Ling Hu beralasan kalau dia tiba-tiba sakit perut. Dia berkata dia harus segera pergi ke toilet. Ling Hu pun berlari meninggalkan ayah Curan dan menyuruh dokter mengurusnya untuk Ling Hu. Ayah Curan ingin menghentikannya, tapi Ling Hu udah keburu jauh larinya. Singkat cerita, Sim berpindah ke balkon ruang perjamuan sambil memegang segelas wine. Ling Hu menghela nafas karena merasa harinya ini sangat menyebalkan. Tiba-tiba dia didatangi oleh Qiu Yue yang bertanya, kenapa dia menghela nafas? Dia pun mendekatkan dirinya pada Ling Hu dan bertanya, apakah dia mengkhawatirkan Curan? Karena Qiu Yue sudah memperhatikan semuanya. Sambil menyentuh dada Ling Hu, Qiu Yue mengatakan pada Ling Hu bahwa dia dan Curan sama sekali tidak cocok. Ling Hu pun memegang tangannya dan berkata dalam hati, tapi kau juga akan menjadi harem Zhang Beishuan. Ling Hu menyuruh Qiu Yue untuk melepaskannya. Dia berkata bahwa dia sudah bertunangan, tapi sebenarnya dalam pengalamannya dia tidak akan bisa menyentuh gadis-gadis cantik dalam novel karena mereka semua adalah harem sang protagonis. Ling Hu terlihat sangat sedih hingga Qiu Yue bertanya, memangnya kenapa? Perjanjian pernikahan juga dapat dibatalkan. Dia sambil malu-malu untuk mengatakan hal itu. Ling Hu pun melirik Qiu Yue dan jantungnya berdegup kencang karena melihat Kiwi yang begitu menggoda. Dia mengatakan kalau penampilannya terlalu menguji pikiran. Dalam hatinya, dia mengungkapkan kalau Ling Hu menyukai wanita yang berdada besar, memiliki tubuh langsing dan menggairahkan. Qiu Yue yang mendengarnya mengatakan itu, bertanya, benarkah itu yang dia pikirkan tentangnya? Lalu dia mencoba mendekati Ling Hu dengan mendekatkan tubuhnya sambil menaruh tangannya di pundak Ling Hu. Dia kemudian bertanya, Tuan Hang, bisakah kau memberitahuku siapa yang lebih kau sukai, aku atau Xiao Curan? Ling Hu menjawabnya sambil melihat ke arah lain, dia adalah tunanganku, sedangkan kau hanya orang asing yang lewat. Dalam hatinya, Ling Hu sudah tidak tahan lagi, dia bahkan sampai mimisan. Qiu Yue tersenyum mendengarnya. Ia lalu bertanya dengan lembut di depan telinga Ling Hu, Tuan Muda Hang, kau belum menjawab pertanyaanku dengan benar. Orang yang lewat juga bisa menjadi teman. Teman seperti apa yang kau inginkan? Ling Hu yang sudah hampir tidak tahan lagi langsung menyuruh Qiu Yue untuk menjaga sikapnya. Dia berkata dalam hatinya, sial, dia hebat sekali dalam hal ini. Jika itu pria biasa pada umumnya, dia akan dengan mudah menundukkannya. Tapi Ling Hu berkata lain, ia tidak berani untuk melakukannya.
Dia bahkan berkata, "Ah, sial, aku bukan seorang penjantan." Mendengar suara hati Linghu, Qiu Yue tertawa dan mengatakan kalau Linghu mempunyai selera humor yang bagus. Dia tidak menyangka kalau isi hatinya sangat manis dan lucu. Dia sangat menyukainya. Melihat Qiu Yue yang tertawa, Linghu pun jadi malu. Dia pun melihat ke jendela dan ternyata ada Zhang Beixuan yang sedang berjalan. "Beixuan, lu merusak suasana romans. Gue benar-benar pengen nabok lu." Linghu takut Beixuan akan melihatnya. Dia langsung mendorong Qiu Yue dan menyatakan bahwa dia sudah bertunangan. Dia dan Linghu hanyalah orang asing yang saling melupakan. Si Qiu Yue sampai kaget tuh karena si Linghu tiba-tiba main dorong aja. Dalam hatinya, Linghu menyesal telah mendorongnya. Ia pun berkata, "Aku mendorongnya, aku benar-benar mendorongnya." Dengan tubuh yang selembut itu, Zhang Beixuan, "Teganya kau. Sial, jika aku terus begini, aku akan menjadi manusia yang tidak normal." Linghu pun bertanya apakah ini adalah takdirnya sebagai seorang umpan meriam. Dia hanya bisa menonton saja, tetapi tidak bisa memakannya. Karena protagonis sudah datang, dia takut nyawanya dalam bahaya. Makanya Linghu dengan cepat mendorong Qiu Yue. Qiu Yue tertawa terbahak-bahak karena mendengar suara hatinya Linghu. Dia mengatakan, "Linghu sangatlah lucu sekali." Linghu kemudian memarahinya karena Qiu Yue menertawakannya saat Linghu begitu kasar padanya. Linghu berkata pada Qiu Yue, "Kau benar-benar tidak menganggapku serius." Linghu pun menangis karena mengira dirinya tidak dianggap pria oleh para heroin selain sang protagonis sebagai manusia. Cerita pun berlanjut. Linghu yang memarahi Qiu Yue karena mengira dirinya ditertawakan oleh Qiu Yue. Tapi Qiu Yue mengatakan kalau dia tidak menertawakan Linghu. Dia hanya sedang memikirkan beberapa hal lucu. Linghu berkata kalau plotnya menjadi semakin aneh seiring berjalannya waktu. Linghu masuk ke dalam hotel lagi. Saat di tengah pintu masuk, dia mengatakan bahwa malam ini dia harus menjauh dari sang protagonis dan para heroin terkutuk ini. Dan tentu saja dia juga harus menjauh dari Dr. Shangguan. Linghu berkata dia akan pura-pura sakit perut dan melarikan diri saat dokter itu muncul. Linghu merasa ia lebih baik kehilangan muka daripada kehilangan nyawanya. Tiba-tiba suara orang terjatuh pun terdengar dari luar, dan ternyata dia adalah Qiu Yue. Linghu menyadari kalau dia sebenarnya sengaja untuk menjatuhkan dirinya. Dia pun berkata, "Kau bisa terjatuh meskipun kau belum bergerak." Linghu terheran-heran dan mengatakan, "Apakah ini yang dimaksud dengan skill legendaris dari sosok heroin novel urban?" Linghu lalu melihat ke belakang dan ternyata ada Beixuan di sana. Qiu Yue dengan lembut memanggil Linghu dengan berkata, "Tuan Hang, dia sudah tidak bisa berdiri, mengapa kamu tidak membantunya?" Qiu Yue pun mengulurkan tangannya. Dia berpikir karena Linghu sudah menjelaskan bahwa dia tidak menyukai Xiao Shuran. Maka saat ini adalah kesempatannya untuk membuat Linghu jatuh cinta lagi padanya. Tapi Linghu dengan dingin mengatakan padanya, "Jika kau memakai sepatu hak tinggi seperti itu, siapa yang harus disalahkan saat kau terjatuh?" Linghu pun mengabaikannya dan berjalan ke pintu masuk. Tapi dia tiba-tiba berhenti dan berpikir ada sesuatu yang salah. Dia tidak bisa mendekati Mao Qiu Yue, tapi dia juga tidak bisa menyinggung perasaannya. Lalu dia bertanya dalam hatinya, bagaimana jika dia marah dan mengadukannya ke Zhang Beixuan? Jika Zhang Beixuan membalas dendam untuknya, maka hidup Linghu akan berakhir. Qiu Yue yang bisa mendengar hatinya Linghu, ia pun langsung memanfaatkannya dan berteriak pada Linghu. Dia berkata, jika Linghu tidak kembali dan menolongnya, maka Qiu Yue akan marah. Dia akan sangat marah sampai Linghu tidak akan bisa menanggung konsekuensinya. Linghu pun ketakutan dan menyuruhnya untuk jangan marah. Dia pun menghampiri Qiu Yue dan menolongnya untuk bangun. Tapi dalam hatinya, ia menyuruh Qiu Yue untuk jangan bersandar padanya karena Qiu Yue adalah harem Zhang Beixuan. Qiu Yue mendengarnya dan berkata bahwa bersandar pada Linghu itu tidaklah buruk. Ia juga bertanya apa yang Linghu bicarakan. Qiu Yue adalah putri dari keluarga Mao. Dia tidak ingin menjadi harem dari seorang bajingah bernama Zhang Beixuan. Qiu Yue pun bersandar pada Linghu. Linghu kemudian bertanya padanya, apakah ia bisa berjalan? Haruskah ia panggilkan dokter untuknya?
Qiu Yue lalu memasang ekspresi sedih dan dengan lembut mengatakan bahwa ia tidak bisa berjalan sama sekali. Dia kemudian menyuruh Ling Hu untuk menggendongnya. Lagi pula, dia sudah menyentuh pinggang Qiu Yue. Ling Hu seketika langsung mimisan. Dalam hatinya dia berkata, "Tunggu Nona Qiu Yue, jika kau menyentuh seseorang dengan bola, itu adalah sebuah pelanggaran kan?" Beishan yang melihat Ling Hu ingin menggendong Qiu Yue langsung mendatanginya dan menyuruh Ling Hu untuk melepaskan Qiu Yue. Ling Hu pun refleks melihat ke belakang dan ia pun langsung merasa ketakutan. Beishan kemudian memegang tangan Qiu Yue dan meneriaki Ling Hu, "Ling Hu Hang, kau benar-benar seorang bajingan." Dia lalu menyuruh Qiu Yue untuk berdiri di belakangnya. Sambil melirik dengan sinis, Qiu Yue bertanya, "Siapa dia?" Beishan kemudian meluapkan amarahnya pada Ling Hu. Dia meneriakinya dengan berkata, "Kau menipu curan untuk bertunangan, dan kau masih saja menggendong seorang gadis yang tak berdosa. Kau begitu menjijikkan." Ling Hu pun kebingungan dengan perkataan Beishan. Dia bertanya siapa yang dia goda. Beishan pun meneriakinya lagi dan berkata, "Tak tahu malu? Makanlah apa yang ada di mangkuk dan lihatlah apa yang ada di dalam panci." Artinya, seseorang yang sudah punya calon tunangan malah punya keinginan untuk nambah calon lagi. Orang-orang pun melihat mereka bertiga. Lalu Qiu Yue terlihat malu dan langsung menyuruh mereka untuk berhenti bertengkar. Tapi Beishan terus saja mengamuk. Sambil menunjuk Ling Hu, dia berkata, "Aku tidak sedang bertengkar dengannya. Aku mengkritiknya secara sepihak. Seharusnya curan melihat perilakumu yang hina ini sekarang, dan biarkan dia melihat sifat busukmu sekarang." Tiba-tiba kakak Mao Qiu Yue datang dan bertanya, "Ada apa ini? Siapa kalian? Apa hubungan kalian dengan adik perempuanku?" Kakak Qiu Yue ini bernama Mao Xiaojun. Dia adalah putra tertua dari grup Mao. Xiaojun dan Beishan pun saling menatap, dan dia paham apa yang sedang terjadi. Ling Hu pun ingat dengan mereka berdua. Dia tahu kalau kedua orang ini sedang merencanakan sesuatu. Begini cerita dalam novelnya. Mao Qiu Yue dan Mao Xiaojun adalah anak dari putra tertua dan putra kedua dari grup keluarga Mao ya. Dalam alur cerita, keduanya membantu ayah mereka memperebutkan harta keluarga Mao dan saling bersaing secara ketat. Namun jauh sebelum mulai memperebutkan harta warisan, Zhang Beishan dan Mao Xiaojun sudah saling mengenal dan secara diam-diam memiliki sebuah kesepakatan. Sang Beishan membuat Mao Xiaojun menghasut ayah Mao Qiu Yue untuk ikut investasi dalam sebuah proyek gelembung bernama Rencana Energi Surya Mars senilai beberapa ratus miliar. Zhang Beishan memberitahu ayah Mao Qiu Yue proyeknya ini pasti akan gagal, dan tentu saja kelebihannya akan menjadi milik keluarga Mao. Namun di belakang Mao Xiaojun, Zhang Beishan memiliki rencana lain. Ketika investasinya mengalami kegagalan, Zhang Beishan diam-diam membantu dan memenangkan hati Mao Qiu Yue. Itulah sebabnya Mao Qiu Yue menjadi bagian dari haremnya. Begitulah yang diceritakan oleh Ling Hu dalam hatinya. Makanya Ling Hu mengatakan kalau kedua orang ini benar-benar bajingan. Qiu Yue yang mendengar cerita Ling Hu seketika terdiam dan lemas. Xiaojun bertanya, "Ada apa dengannya?" Qiu Yue lalu melihat ke arahnya dan berkata dalam hatinya, "Apa? Kak Xiaojun ternyata menjodohkanku dengan orang luar?" Xiaojun tersenyum licik melihatnya. Qiu Yue mengatakan kalau dia sudah pernah mendengar ayahnya membicarakan tentang proyek PLTS Mars ini, dan dia memang berinvestasi di dalamnya. Sambil menepuk bahu kakaknya, dia berkata kalau ia baik-baik saja, dia hanya sedikit pusing, dan dia akan duduk sebentar saja. Qiu Yue pun masuk ke dalam dan mengambil segelas wine. Dalam hatinya dia mengatakan kalau Ling Hu Hang selalu membenci kegiatan bisnis dan tidak peduli dengan itu. Dia bertanya bagaimana dia bisa mengetahuinya. Qiu Yue pun berpikir kalau sebenarnya Ling Hu sedang mengkhawatirkannya secara diam-diam. Qiu Yue duduk dengan memegang segelas wine. Dia mengatakan kalau Ling Hu ternyata selalu memikirkannya selama ini. Seketika wajah Qiu Yue menjadi merah. Ia pun gemetar dan berpikir bahwa ini adalah cinta sejati. Singkat cerita, Beishan yang sedang bertengkar dengan Ling Hu memegang tangannya lalu menariknya dan menyuruhnya untuk keluar dari hotel.
Dia mengatakan Ling Hu tidak pantas ada di sana. Dia bilang dia sudah melihat apa yang sudah Ling Hu lakukan pada Nona Mao. Qiu Yue terkejut dengan apa yang dilakukan Bei Xuan. Kemudian dia marah dan berkata bahwa Ling Hu tidak mengganggunya. Ling Hu hanya membantunya saat dia terjatuh. Dia berkata kalau Ling Hu adalah pria sejati. Qiu Yue pun menyuruh Bei Xuan untuk melepaskan Ling Hu Hang. Dia lalu membela Ling Hu dan berkata, "Kaulah yang memarahi orang tanpa pandang bulu. Kau hanya seorang pengawal, bukan? Bukankah kau tidak diizinkan untuk bersikap seenaknya di sini?" Bei Xuan semakin marah karena mendengar Qiu Yue yang membela Ling Hu. Tapi Ling Hu ketakutan karena ia semakin dibenci oleh Bei Xuan. Dia pun berkata, orang seperti dia hanya akan menyalahkanku ketika orang-orang memanggilnya dengan berbagai sebutan yang menghina. Mengapa aku begitu sengsara? Qiu Yue lalu berbisik pada Ling Hu dan mengatakan kalau kakinya sakit. Dia pun menyuruh Ling Hu untuk membantunya beristirahat. Karena masih takut, Ling Hu menyuruh Qiu Yue untuk mencari orang lain saja. Kemudian Qiu Yue mencubitnya dan berkata, "Kalau kau menolakku, aku akan berteriak bahwa kau melecehkanku." Ling Hu lalu mengatakan, "Kau benar-benar wanita licik." Qiu Yue lalu memegang lengan bajunya dan mengatakan pada kakaknya, "Sedangkan untukmu saudaraku, ketika aku menemukan kebenaran, aku akan menyelesaikan masalah ini denganmu." Xiao Jun pun terheran-heran. Xin berpindah di dalam ruang tamu. Ling Hu mempersilahkan Nona Mao untuk duduk. Tapi dalam hatinya Ling Hu sebenarnya ingin segera lari begitu dia meninggalkan ruang tamu. Karena Qiu Yue bisa mendengar suara hatinya, dia tidak akan membiarkan Ling Hu melarikan diri. Kemudian Qiu Yue mengatakan kalau kakinya sakit dan dia meminta Ling Hu untuk memijatnya. Ling Hu pun malu-malu dan langsung auto-target ke kakinya Qiu Yue. Qiu Yue menarik sedikit gaunnya. Ling Hu pun berkata kalau dia tidak bisa menyentuhnya dengan gaun yang seksi seperti itu. Karena jika Ling Hu menyentuhnya, maka Zhang Beishuan akan semakin membenci Ling Hu. Qiu Yue lalu menaikkan kakinya ke paha Ling Hu dan berkata, "Apa yang salah dengan itu? Aku hanya ingin kau memijatnya." Qiu Yue bilang kalau Ling Hu tidak mau maka dia akan berteriak dan mengatakan bahwa Ling Hu telah melecehkannya. Ling Hu pun panik dan berkata, "Mulai lagi. Tidak bisakah kamu menyuruhku untuk melakukan sesuatu yang lain?" Qiu Yue pun mulai menghitung dari 3 sampai 1. Kemudian dia bilang dia akan memanggil seseorang. Ling Hu menyuruhnya untuk jangan berteriak dan dia berkata kalau dia mau melakukannya. Ling Hu pun mulai memijat kakinya Qiu Yue, mulai dengan memijat pergelangan kakinya. Qiu Yue pun merasa geli sekaligus keenakan. Ling Hu bertanya, apakah tidak apa-apa untuk sedikit lebih keras? Qiu Yue bilang kalau itu tidak apa-apa. Lalu Qiu Yue menyuruh Ling Hu untuk sedikit lebih ke atas. Ling Hu pun mulai memijat ke atas. Tapi Ling Hu malah memijat di tempat yang salah. Qiu Yue menyuruhnya untuk jangan terlalu ke atas. Si Ling Hu malah nanya, bagian dalam haruskah ia pijat? Qiu Yue pun mengatakan kalau itu tidak boleh. Ling Hu lalu memijatnya dan bertanya, apakah sudah cukup cepat? Apakah cukup kuat? Qiu Yue menjawab bahwa itu sudah cukup kuat. Qiu Yue memuji Ling Hu karena kemampuan memijatnya sangatlah ahli, sampai-sampai Qiu Yue merasa sangat keenakan. Ling Hu pun sampai mimisan dan merasa suasana ini agak sedikit aneh. Xin berpindah lagi ke malam hari di sebuah taman. Bei Xuan menyalakan korek untuk Xiao Jun. BTW gua nggak tahu itu apa namanya, ya gue sebut aja korek. Bei Xuan dan Xiao Jun sedang mengobrol di sebuah taman. Bei Xuan bertanya pada Xiao Jun, apa yang harus ia lakukan sekarang karena Nona Mao sudah berada di bawah pengaruh Ling Hu Hang dan dia tidak menyukai Bei Xuan. Xiao Jun lalu menjawabnya, jadi kau menyukai adikku? Sederhana saja. Mau Qiu Yue mengagumi yang tangguh. Dia menyukai pria kuat. Xiao Jun lalu menepuk pundaknya dan berkata, jika kau membuatnya terkesan, maka dia pasti akan menjadi wanitamu. Bei Xuan bertanya lagi padanya. Nona Mao dan Ling Hu Hang kelihatannya memiliki hubungan yang baik satu sama lain. Apakah mereka sudah saling kenal sebelumnya? Xiao Jun pun menjawabnya dan berkata kalau mereka sudah biasa saling mengobrol, tapi itu semua adalah masa lalu. Sekarang setelah Ling Hu Hang bertunangan, mereka berdua hanya akan bertemu secara tidak sengaja dan menjalin pertemanan.
Dia pun menyuruh Beishuan untuk jangan terlalu banyak memikirkannya. Dia lalu pamit dan mengatakan kalau ia ingin pergi ke toilet. Mendengar ceramahnya Xiao Jun, Beishuan pun semakin membenci Ling Hu. Dia bersumpah pada dirinya bahwa suatu hari nanti dia akan mengambil semua wanita yang ada di sekitar Ling Hu. Tiba-tiba Beishuan mendengar sebuah suara yang dengan pelan-pelan berbicara. Ternyata mereka adalah Curan dan ayahnya. Mereka ternyata bertemu dengan anak dari kepala keluarga Tan. Dia memberitahukan bahwa menantunya, Ling Hu, sudah menemukan dokter ajaib untuk mengobati kepala keluarga Tan. Dia meminta tolong pada saudara Tannya untuk memperkenalkan Ling Hu. Anak keluarga Tan itu pun setuju untuk membantunya. Dia berkata, dia tidak perlu sungkan karena mereka adalah keluarga. Beishuan yang mendengar percakapan mereka seketika tersenyum licik dan mengatakan kalau ini adalah kesempatan untuk mengalahkan keluarga Xiao, Mao, dan Tan pada saat yang bersamaan. Mau tahu bagaimana kelanjutan dari episode ini? Subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari gua. Terima kasih sudah menonton and see you next time.